Nah, Mbak Helen ini atau Helena juga termasuk salah satu orang yang gemar hobi menulis. Di media sosial tulisannya banyak-banyak dan sangat inspiratif, juga memotivasi kita. Juga dia senang membaca buku-buku yang bermanfaat, gak cuma rohani, apapun dia baca. Nah, Len, kenapa sih awal mulanya lu suka banget sama nulis? Dari makanan bisa jadi bahan tulisan, dari nunggu di dokter jadi bahan tulisan dan lain-lain. Kenapa lu senang menulis dan kenapa juga lu gemar membaca? Itu mungkin blessing in disguise juga ya, karena papaku tuh kan wartawan Kompas. Dan kami tuh pernah tinggal di beberapa tempat gitu, pindah-pindah di Malang, di Surabaya, terus pindah ke Jakarta. Nah, karena wartawan Kompas, jadi punya fasilitas untuk majalah-majalah atau media yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia. Jadi kayak misalnya Bobo, Donald Bebek, itu tuh kami dapat tuh Kompas gitu kan. Nah terus jadi sudah terbiasa membaca sejak kecil. Ketika belum bisa membaca kan berarti dibacain sama orang tua kan, didongengin. Nah itu jadi sudah ada tradisi untuk membaca. Dan ternyata tradisi membaca itu membentuk tradisi menulis. Sehingga orang itu tidak dapat menjadi penulis yang baik kalau dia tidak punya tradisi membaca. Dan menariknya adalah ketika papaku kami semua pindah ke Surabaya, kantornya itu dekat sekali dengan rumah, jadi itu satu kompleks. Jadi di situ ada rumah dinas, terus kemudian kantornya Kompas, perwakilan Jawa Timur, kemudian toko buku Gramedia. Jadi itu nggak ada tetangganya sama sekali, belakang tuh Hotel Elmi. Jadi aku tuh kalau misalnya udah selesai sekolah, pulang, mau ngapain? Toko buku, main. Cuman baca aja dari pagi sampai sore, sampai dijemput gitu kan, sampai dimarah-marahin gitu, nggak pulang-pulang gitu segala macam gitu. Nah jadi ya blessing in disguise. Ketika aku tidak punya teman, tetangga, nggak ada tetangga sama sekali. Aku punya buku, punya ini, sehingga ada proses yang kualami gitu kan, proses yang kualami, dan aku jadi terbiasa untuk kalau kita sama orang itu kan gampang banget kan, aksi reaksi respon kayak gitu. Tapi dengan kita membaca itu kan ada jarak di situ. Dan itu menarik banget karena justru di tahun 80-an itu aku kan di Surabaya dari tahun 77 sampai 84 itu justru buku-buku bagus-bagusnya gitu. Mungkin karena perekonomian Indonesia juga, jadi ada situasi-situasi sosial politik gitu kan yang mempengaruhi. Nah itu jadi maka sekarang aku masih jadi pustakawan di Sekolah Santo Andreas, dan aku kemarin mengembangkan suatu pendidikan literasi. Jadi ternyata ini kita juga belajar dari corona. Kita tuh gagap di banyak hal, lingkungan hidup gitu kan, terus pangan, terus apalagi gender, buktinya masih ada kekerasan seksual, bahkan dalam hal politik kita tuh juga gagap. Kita seringkali kena hoax misalnya. Dan aku pernah bikin survei, aku ngajar jurnalistik juga di Sekolah Santo Andreas. Aku bikin survei, coba di murid-muridku itu, kalian pernah nggak melakukan cyberbullying? Hasilnya tuh 99% itu melakukan cyberbullying. Kamu belajar dari mana cyberbullying? Dari tokoh-tokoh politik, Bu. Kok dari tokoh-tokoh politik? Iya, kan follow IG-nya, follow Twitter-nya. Buset, aku aja nggak pernah gitu kan following tokoh-tokoh politik yang nggak jelas itu gitu. Nah itulah betapa pentingnya. Jadi tradisi, jadi literasi itu bukan hanya soal membaca, bukan soal menulis, tapi juga bagaimana dia menanggapi. Dan itu loh sebetulnya yang Gereja Katolik juga punya, yang namanya spiral pastoral. Jadi dari realitas itu refleksikan dalam terang iman, kitab suci, lalu bagaimana kamu memberikan tanggapan. Dan itu kalau misalnya kita lakukan terus-menerus, mungkin hal-hal bencana-bencana semacam corona itu tidak terjadi. Kalau kita menganggap corona itu adalah bagian dari pengabaian kita terhadap kehidupan, kelalaian kita. Kalau isunya lain misalnya kayak senjata biologis itu ya beda lagi kan permaknaannya. Itu sih Dit. Nah ini ada satu foto yang menarik kan, ada pick up yang terbuka, kemudian ada Romo Eko, ada dirimu dan warga sekitar, juga ada buku-buku. Nah foto ini berbicara tentang apa sih Len? Jadi gini ya, tahun 2017 itu pemerintah melalui Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu bekerja sama dengan PT Pos Indonesia itu menyelenggarakan program yang namanya Free Cargo Literasi. Jadi kita bisa kirim buku ke berbagai taman bacaan masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia gratis melalui PT Pos Indonesia itu.
Maka itulah kenapa Sekolah Santo Andreas itu bisa kirim buku sampai kemana-mana, ke Merauke, ke Manokwari, Papua, terus kemudian juga kami hampir ke seluruh pelosok Indonesia kami sudah kirim, termasuk juga ke Sumba Barat Daya. Itu yang sangat tragis kalau buat aku, karena apa? Karena mereka sama sekali nggak punya buku pelajaran, gurunya aja nggak punya buku pelajaran, sehingga ketika aku tanya, loh Pak, kalau nggak ada buku pelajaran, Bapak ngajarnya gimana? Ya seingat saya aja Bu, waktu saya kuliah saya diajarinnya apa. Waduh, ini kan ngeri banget ya. Jadi yang kami kirim tuh bukan buku-buku bagus, kami tuh kirimnya buku bekas dan buku pelajaran gitu. Tapi itu ternyata sangat berguna di daerah-daerah. Ada satu foto yang dikirimkan Pak Guru itu, anak-anak sedang membaca buku pelajaran, mereka tuh posisi tubuhnya itu takzim banget, seolah-olah mereka tuh baca buku dongeng yang luar biasa bagusnya. Saking terpesonanya, padahal itu buku pelajaran. Nah, anak-anak kita di Jakarta, buku pelajaran kan dibuang-buang, dibanting-banting gitu kan, kamu nggak suka apa segala macam gitu. Nah, jadi menarik sebetulnya, tapi persoalannya kemudian ketika Indonesia itu banyak sekali kepentingan, sehingga di program Free Cargo Literasi itu pun ada kepentingan-kepentingan yang masuk. Dan hal ini sayangnya adalah soal-soal radikalisme, soal-soal anti Pancasila, itu disusupi oleh kepentingan itu, sehingga kegiatan ini dihentikan. Kami nggak bisa lagi kirim buku, dan itu membuat kami belajar juga bahwa ternyata kami harus berhati-hati untuk memilih orang-orang yang kita kirimin buku. Nah, akhirnya yang bisa aku lakukan adalah ketika aku mau kirim buku, karena buku sumbangan itu masih banyak, sampai sekarang pun banyak yang kasih buku sumbangan. Bahkan nggak cuma buku sumbangan, ATK juga, alat tulis kantor, itu banyak banget. Tapi siapa yang akan dikirim ini kan bahaya. Nah, itulah harus di track lagi. Aku selalu minta bukti kalau diterima. Terus profil lembaganya itu seperti apa, pengurusnya siapa aja, segmen pembacanya siapa, daerahnya itu di mana. Nah, itu menjadi persoalan. Maka yang paling aman sekarang adalah ketika kita tahu persis orang-orang yang kita ajak untuk bekerja sama menyalurkan buku. Nah, Romo Eko ini kan mobile banget ya. Dulu pernah jadi kepala paroki MBK, dan kita tahu lah bagaimana dia memang sangat minat pada hal-hal sosial. Dan sekarang juga masih menjadi pengurus di Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI. Nah, kebetulan Romo Eko ini kan naik mobil pickup itu kan biasanya dibuat nganter-nganterin hasil panen dari Gereja Karmel Purwakarta itu gitu kan, kemana-mana. Nah, Romo pas dalam perjalanan dari Jakarta ke Malang, jadi Romo sekalian aja deh nitip gitu. Oh iya boleh, ada 3 panti asuhan. Nah, terus bukunya kan di drop di rumah, karena apa? Karena satu, aku statusnya cuti, dan kemudian work from home. Jadi ya udah, buku-buku tuh pada numpuk, rumahku tuh udah kayak gudang beneran. Garasi penuh, ruang tamu penuh, ruang makan penuh gitu kan. Ya udah, akhirnya aku kemas. Nah, itu dibantu oleh Romo Eko. Sangat terbantu tuh. Jadi kami dari Sekolah Santo Andreas kami kirimkan 3 panti asuhan, itu setiap panti asuhan itu dapat ATK dan buku. Itu gitu. Nah, buku-buku ini kalau mungkin ada umat yang pengen tertarik nyumbang, itu buku-buku pelajaran, dikhususkan buku pelajaran atau buku dongeng, buku novel juga boleh? Prinsipnya sih kami tuh nggak pengen nyusahin orang, jadi apapun yang nggak kepake gitu kan boleh diberikan, karena kami kelola. Dan sebetulnya orang MBK juga udah banyak loh yang membantu. Yang pernah ada Pak Adi Purnawan, itu prodiakon, itu dia menyalurkan buku majalah anak-anak, kemudian ada juga pensil warna. Dan pensil warna itu kami kirimkan ke Manokwari. Dan di situ anak-anak Papua itu seneng banget karena mereka punya pensil warna setelah nggak punya gitu kan. Dan itu gapnya itu memang sangat besar. Bahkan ya, kita dulu pernah Baksos MBK, Baksos Kesehatan ke Balaraja. Balaraja itu cuma 1 jam perjalanan dari Jakarta. Tapi yang namanya kemiskinan tuh luar biasa, itu pasien sehari itu ada 1000. Kita KO aja nih jadi panitia, misalnya kan banyak banget 1000 dalam sehari. Dan mereka bilang, kami tuh periksa kesehatan kalau ada baksos. Kalau nggak ada baksos ya nggak ke dokter. Karena nggak punya uang, karena nggak punya transportasi, karena harus ke kota. Banyak sekali keterbatasan. Dan itu di Indonesia masih terjadi sampai sekarang. Karena pengiriman buku ini masih berlangsung terus. Jadi ya memang lalu kemudian gini, ada persoalan ketika buku-bukunya tuh udah rusak, tidak layak. Lalu kami jadi nasabah bank sampah. Jadi buku-buku yang sudah tidak layak ini itu dibungkusin, dikemas, nanti ditimbang sama bank sampah, itu nanti masuk rekening. Jadi dapat nanti berapa rupiah gitu kan. Nah, dari hasil itu
kami belikan buku baru. Jadi muter aja terus. Bahkan ketika buku pelajaran numpuk, karena orang nggak mau terima buku pelajaran lagi, itu kan apalagi kurikulum kita kan berubah-ubah terus. Ini kan sudah 2013. Nah, ada buku-buku yang kurikulum lama itu nggak dipakai. Nah, itu kami jual juga sebagai kertas. Nah, hasilnya itu dibelikan buku yang baru. Nah, itu jadi muter aja. Jadi apapun diterima. Itu makanya kalau syutingnya di rumahku nih, bisa ketahuan tuh apa aja tuh barang-barang yang numpuk Jadi di kalau rumah. ada umat atau OMK yang pengen menyumbangkan buku apa aja, silakan WhatsApp nomor di bawah ini. Apa aja buku kita akan terima, WhatsApp nomor di bawah ini. Nanti pengambilan dan sebagainya akan dikontak balik sama nomor di bawah ini.